Baik, teman-teman, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Ada beberapa ya alat-alat penting ya, katakanlah seperti itu untuk mengerjakan atau menjawab tantangan. Saya sudah siapkan satu project yang mau kita analisis ya, project sederhana. Apa projectnya ini pada bagian sheet yang pertama, kita sudah dapat data sheet seperti itu ya, data sheet yang akan bisa kita olah. Ini udah ada sekitar berapa baris ya? Kita cek dulu. Lumayan ya, lumayan. 20 20.253 baris. Berarti dikurang satu, headernya berarti 20.252 ya, 252 baris sehingga ini datanya sangat-sangat cukup ya kan, sangat-sangat cukup untuk kita olah nanti ya, untuk kita olah nanti. Nah, ketika teman-teman diperhadapkan dengan data yang seperti ini ya, dengan data yang seperti ini, pertanyaannya adalah kita mau apain ini gitu ya. Kita mau apain? Kita udah terima data, kita mau bentuk analisis seperti apa. Nah, langkah-langkah yang pertama kita lihat adalah kita harus mengenali dulu variabel-variabelnya apa saja sih gitu ya. Variabel-variabelnya yang mana variabel-variabelnya yaitu kita lihat di sini ya. Beberapa variabel yang bisa ditampilkan yang pertama ada product ID ya. Product ID, kemudian product position. Nah, ini product position saya akan jelaskan nanti tentang product position ya. Kemudian kategori clothing ya, clothing sini semua clothing ya sampai ke bawah. Jadi ini nggak ada masalah kalau dia semua satu datanya, jadi nggak ada yang perlu dirubah sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak variabel lagi dia gitu ya. Lalu ada seasonal, seasonalnya itu eh, waktu-waktunya gitu ya. Kemudian ada promosi nggak? Ya, dia ada promosi, yang ini tidak ada promosi, dan ini adalah volume penjualan, dan ini brandnya ya. Semua ini brandnya dari Zara ya. Nah, teman-teman ada yang pakai ini nggak? Brand Zara ya. Kebetulan saya enggak ya, makanya saya pelan-pelan belajar juga ini kenal dengan produk-produk Zara ya. Ini banyak sekali teman-teman produk-produk dan ini bisa di ini ya diklik langsung. Jadi ini datanya masih fresh banget nih. Nah, contoh kita buka ya. Kita lihat namanya apa. Nah, ini contoh Fox Leather Puffer Jacket. Ah, inilah namanya. Jadi ini nggak tahu ini apakah relevan ya pakaian-pakaian seperti ini di Indonesia. Kayaknya masih oke ya. Ini biasa dipakai untuk apa, teman-teman? Kal- Kalau gini pakai ke Ayo, kemana nih? Ke Gamalama, cocok ini. Muncak-muncak. ke puncak ya, ke Taman Moya, Taman Lo, biar nggak kedinginan ya kan. Ada yang lain Lagi juga ya. demam, Kak. Tuh kemana? Lagi demam bisa dipakai itu jaketnya, Pak. Oh, kalau lagi Pakai bau ojek. bau jet juga ya. Nah, ini ada beberapa ya nama-namanya juga bagi saya juga masih baru ini. Ada misalnya tuxedo ya, tuxedo jacket. Ini gimana bentuknya? Jadi seorang data analis mau nggak mau ya harus kenali dulu nih ya, kenali barang-barangnya seperti apa supaya kita nanti bisa menganalisis lebih dalam gitu. Supaya kita karena tahu ini bisnis prosesnya tentang apa. Ini kira-kira bisnis prosesnya ini tentang apa, teman-teman? Jual di online, Tentang jual di online. Bajual begitu ya? Menjual ya? Hmm, Jadi jual di online. penjualan pakaian ya, pakaian. Jadi penjualan pakaian yang bermacam-macam ya, dari bentuk dan lain sebagainya. Nah, kita cek-cek minimal beberapa ya. Nah, di sini ada nama-namanya ya, basic puffer jacket, tuxedo jacket, slim fit sweat jacket, stretch sweat jacket. Nanti detail-detailnya teman-teman bisa dilihat. Kemudian untuk analis lebih lanjut kita kenali itu produknya ya. Kita harus kenali. Tapi sekarang kita belum masuk ke situ ya. Kita nggak mau terlalu dalam dulu tentang gimana analisisnya terhadap promosi dan lain sebagainya. Kita mau yang basic-basic dulu nih ya, yang basic-basic dulu. Tapi dengan data yang sudah ada. Jadi data ini kemudian hari-hari berikutnya mau kita kembangkan juga bisa gitu ya, juga bisa.
Nah, ini deskripsi tentang itu bentuknya seperti apa, eh, apanya ya, detail-detailnya nih. Puffer jacket made of tear resistant, ripstop fabric, high collar and adjustable long sleeve with adhesive strap dan macam-macam. Jadi detail-detail produknya itu sudah dijelaskan di sini. Nah, di sini harganya sudah ada ya. Harganya sudah saya convert ke Indonesia rupiah tentunya. Jadi harganya di sini dengan kursnya di 17.000 ya. Jadi teman-teman ini harganya harga ini ya, yang real begitu. 1.300.000 dan lain-lain, slim fit suite dan lain-lain ya. Harganya sudah tertera di sini. Nah, ini dipakai oleh siapa? Man dan woman ya. Kemudian dipakai itu untuk kapan? Ada winter, autumn. Nah, teman-teman itu winter, autumn itu apa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Musim. 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 Kalau winter, Musim. musim apa winter? Musim dingin. Musim dingin. Dingin ya. Autumn, Gugur. Gugur. spring, Musim gugur. Spring musim semi. Musim semi. apalagi ada ini semua ya. Harusnya berapa ya? Summer. 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 Summer ya. Musim Summer musim apa panas. summer? Musim Panas. panas. Oke, musim panas. Terus di Indonesia berapa musim? Banyak. Banyak musim Summer. durian gitu Musim ya. durian, langsat. Musimnya lebih banyak di Indonesia. Musim banjir ya kan. Oke. Kemudian juga di sini disediakan materialnya terbuat dari apa sih? Ada polyester, cotton ya, wool blend, macam-macam lah ya. Nanti ini apa keunggulannya nanti kita pelajari lagi. Dan ini asalnya dari mana nih? Ya, dari Brazil, Turki, Maroko, China, Turki dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sini kita akan mulai nanti kita diskusi ya. Teman-teman kita akan bagi kelompok untuk kira-kira data apa yang bisa diambil. Namun sebelum kita masuk ke situ, saya akan jelaskan dulu beberapa rumus-rumus alat-alat dasar yang bisa kita gunakan untuk pengolahan datanya nanti. Nah, yang pertama yaitu adalah unit ya, unit. Sesuai dengan namanya, kira-kira unit ini untuk apa sih teman-teman? Unit itu Hmm? Unit ini untuk apa pakai kira-kira? khusus ya. Oh, kita pakai khusus yang Ada yang bisa jawab? iya. Unik, unik. Ada yang bisa? Nah, Untuk jadi ya, silakan. menghilangkan menghilangkan data duplikat. Menghilangkan data duplikat. Oke, ada yang lain? Sama? Itu apa ya? DP bahasa bagaimana ya? Gimana? Untuk apa nih Untuk kira-kira rumusnya? mengambil daftar nilai atau Yang garis pilih import. nilai yang beda-beda. Memilih nilai yang beda-beda. Memilih nilai yang memilih Nampilin nilai yang beda-beda. menampilkan. Oke, ada yang bilang bisa menampilkan. Oke. Menampilkan data yang unik. Unik itu artinya apa ya? Unik itu satu-satunya ya. Unik itu satu-satunya, sama tadi dibilang teman kita juga yang tidak duplikat. Jadi tidak duplikat. Nah, ini bisa kita aplikasikan untuk melihat apa? Nanti kan ada baris-baris detail ini. Nah, di sini misalnya untuk penjualan basic puffer jacket. Nah, kalau kita cari ini, di sini ada beberapa kali nanti basic puffer jacket. Ya kan, contoh kita Ctrl F aja ya. Ctrl F, kita cari ini sebenarnya ada kira-kira berapa data misalnya secara sederhana seperti ini. Nah, dia bisa sampai 85 ya, 85. Nah, kita mau nampili eh, satu-satu aja gitu atau uniknya aja. Nah, itu bisa kita gunakan namanya adalah unik. Nah, penggunaan rumusnya seperti apa, teman-teman? Dengan mudahnya kita bisa buat di sini unik, ya kan? Nah, lalu kita cari rentangnya di mana ya? Rentangnya. Rentangnya berarti ya di bagian sini. Ini di bagian nama misalnya. Di bagian nama. Atau kita cari yang lebih sedikit saja dulu ya. Kita cari di bagian kategori nih. Ada yang jacket, ya kan? Ada jacket, ada shoes, ada sweaters. Nah, kita ambil ini dulu. Lalu kita
Buat dia range-nya dari L2 ya, baris pertama itu karena baris yang paling atas adalah header sampai L, teman-teman. Nah, sampai L, kemudian tutup, tinggal enter saja. Maka di sini akan muncul nanti ternyata ada berapa itu ya? Ada 5 di situ ya. Ada 5 kategori ya, kategori pakaiannya. Ada yang kategori jaket, ada sepatu, sweater, jean, dan t-shirt. Nah, ini bisa dengan mudah kita munculkan menggunakan rumus unik ya. Nah, teman-teman ada lagi rumus kaunta ya, kaunta. Kira-kira kaunta itu untuk apa sih ya? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Menghitung jumlah, menghitung jumlah dalam Itu transaksi. apa? Coba silakan dijawab open mic boleh ya untuk Menghitung jumlah sel yang kosong, yang tidak kosong. menghitung sel yang tidak kosong. Oke, ada yang lain? Menghitung jumlah sel berisi angka. Oke, kalau huruf kira-kira nggak dihitung ya? Hitung. Hitung juga. Oke, berarti yang penting dia mengandung value gitu ya. Iya. Yang mengandung value dia akan dihitung saja. Oke, sekarang kita coba teman-teman dengan cepat-cepat. Di sini ada counta ya. Nah, setelah counta kita ambil dia di mana ya? Misalnya kita ambil di bagian ini nih, di bagian produk ya. Bagian produk ini dari A2 sampai A. Ya, sampai A berarti semua satu kolom itu penuh akan dia hitung, maka di sini akan muncul dia ada 20.252 ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. 20.252. Oke. Setelah itu teman-teman ada lagi namanya countif ya, countif. Nah, kalau yang ini kira-kira untuk apa sih teman-teman? Countif. Menghitung Data dengan kriteria tertentu. menghitung menghitung apa? Baris data dengan kriteria tertentu. Gitu ya, dengan kondisi tertentu. Ya, atau kriteria tertentu lebih tepat. Nah, bisa kita coba langsung di sini ya, sama dengan COUNTIF. Nah, rentangnya di mana? Rentangnya sama di bagian kita coba di bagian apakah bisa di sini ya? Kita coba di bagian produk, lalu kita ketik A, kemudian kriterianya apa? Kriterianya kita mau hanya tertentu saja ya. Kita mau misalnya jaket. Apakah dia bisa? Nol ya. Sebentar, kenapa dia nol? Karena dia tidak masuk di dalam kriteria tersebut. Yang kita ambil adalah produk, namun yang kita ambil adalah jaket. Ya. Nah, sekarang kita kalau mau ambil begitu bisa langsung saja ke bagian rentangnya adalah di sini ya. Jadi L2 sampai L. L2 sampai L. Oke. Nah, untuk jaket itu ada berapa ini? 11.232 ya. 11.232 teman-teman ya. Nah, kalau ini kita kunci, kita lihat yang lainnya ada berapa. Ini mengunci, kita mau melihat yang sepatu, sweater, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sini, teman-teman? Apa yang bisa disimpulkan dari sini? Banyaknya Banyak masyarakat. tanda jaket. Ya, berarti penjualan
Penjualan paling banyak adalah produk jaket. Produk jaket, produk dengan kategori jaket itu yang terjual paling banyak. Terus yang paling sedikit ada di jeans ya, ada Jeans. di jeans. Jadi kita bisa langsung, oh berarti terbanyak ternyata di bagian jaket. Nah, nanti jaket yang mana bisa lagi nggak kita cari? Bisa ya. Kalau mau kita cari dia by produk detailnya itu, berarti kita langsung ambil dia dengan nama ini. Nah, basic puffer jacket. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini tadi kita mau menggunakan unique ya, unique. Ini kita mau pakai apa tadi? Kaunta ya, kaunta. Nah, kemudian yang ini adalah count if ya, count if. Nah, kalau kita mau cari unik lagi, uniknya untuk uniknya untuk baju misalnya ya. Baju maaf kan. Unik untuk nama-nama produk kita tinggal panggil aja di sini langsung sampai i maka kita tutup hasilnya adalah nih ya banyak ya. Nah, kalau untuk menghitung ini ya bisa kita langsung pakai kaunta lagi. Nah, kita double rumusnya antara kaunta dan unik. Kita mau mengetahui ya jumlah produknya ini ada berapa sih? Kan gitu ya. Nah, teman-teman kalau begitu yang di depannya uniknya atau kauntanya terlebih dahulu di depan. Kira-kira dari sini saya mau menghitung ya. Saya mau menghitung berapa sih jumlah produk ini masing-masing ya. Jumlah jenis produknya ada berapa? Nah, di sini kan kita mau buat penggabungan ini antara unik dan kaunta. Kaunta itu menghitung jumlah barisnya, kemudian unik itu untuk menampilkan yang satu-satunya gitu. Nah, dengan kasus ini maka kita buat itu kauntanya di depan. Nah, kauntanya di depan berarti di sini ya. Kita bisa tulis saja kaunta, lalu buka kurung kembali ya. Lalu kaunta uniknya ini kita buat tutup kurung kembali karena dibuka tadi dua, ditutup juga dua. Nah, maka kita akan melihat di sini udah muncul ya. 17.215. 17.215. Nah, ini dengan menggunakan kaunta ya. Menggunakan kaunta. Nah, tadi kalau kita ini hapus, coba kita lihat. Oke, emang sebanyak itu ya. Produknya sangat-sangat beragam sekali ya. Nah, kita lihat clear itu sampai 17.000 jenis produk ya. 17.000 jenis produk karena memang sangat detail sekali ya. Sangat detail sekali. Nah, di sini nanti teman-teman kita bisa lihat juga nih udah berapa total penjualannya. Nih, ini ada di sales volume. Ya, nanti kita bisa lihat basic favor jacket itu ada berapa yang terjual, ya kan, dengan harga satuan adalah yang sebelah kanan ini. Ya, ini tuxedo murah 200-an, tapi yang lain bisa lebih mahal nih. Nah, jadi gitu kira-kira teman-teman penggunaan untuk rumus tadi di sini kaunta ya, kita masukkan satu lagi sama dengan kaunta, buka kurung, lalu di sini kita tutup. Oke, 17.000 item lah ya, jumlah jenis produk. Kemudian kita masuk ke filter, teman-teman ya, filter. Atau sebelum filter kita masuk ke sum dulu deh. Sum ini gunanya untuk apa sih kira-kira teman-teman? Pasti teman-teman saya yakin sering Jumlah, menggunakan sum. Untuk jumlah. Jumlah. menjumlahkan Nih, nilai dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk numerik. Jadi contoh kita mau nih, berapa sih total volume?
Kita ambil yang volume aja ya. Volume semuanya nih, semuanya. Berarti kita tulis di sini. Ini ada sum. Oke. Kita ambil volume untuk jenis semua berarti ya. Sum, baru buka kurung. Nilainya di mana? Ini gampang sekali. Tinggal kita ambil saja F2 sampai F, lalu tutup kurung, enter. Nah, totalnya ada di sini ya. Kalau kita mau lihat lebih detail, kita coba cek. 22 juta, teman-teman ya. Sudah 22 juta item ya yang terjual untuk produk Zara ya, untuk produk Zara. Wow, banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, sekarang setelah sum ini sederhana, kita mau sumnya itu ya, tapi dengan kondisi atau dengan kriteria. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah sum if ya. Artinya jumlahkan jika ya, jumlahkan jika A, B, C, D dan lain sebagainya. Oke, kita coba aplikasikan penggunaan sum if di sini. Nah, maka kita mau sama dengan sum if. Oke. Sum if rentangnya ya, di mana rentangnya itu ada di volume ini. Cita volume kita kan. Oke. Sebentar, kita ulang dulu ya. Sum if ya, sama dengan sum if. Nah, rentang kriteria. Nah, rentangnya dulu kita mau rentang pada kriterianya. Nah, kalau kita mau cari rentang dari kategori, ya, berdasarkan kategori, maka ambillah kolomnya pada kolom kategori. Begitu ya. Ambillah kolomnya pada kolom kategori. Contoh kita mau untuk ya mencari berapa sih volume penjualan untuk jaket misalnya. Berarti rentang itu kita ambil di bagian jaket ini. Nah, di sini ya, di sini lalu kita sudah L2 sampai L ya kan keseluruhan, kemudian koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya jaket. Bisa ditulis langsung, bisa ambil dari variabel di sini ya. Nah, dari B2 ini lalu apalagi rentang penjumlahannya berarti kita ambil di bagian sales volume. Ya, karena ini yang mau kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita tutup, maka sekarang kita enter. Nah, di sini sudah muncul penjualan untuk jenis jaket itu ada di berapa ini kita buka 12 juta ya. Ini yang paling banyak ya. 12 juta item ya untuk jenis jaket. Nah, kalau mau cari nanti untuk jenis shoes dan lain sebagainya, kita bisa langsung saja mengunci di bagian kriteria ya. Kriterianya kita kunci, lalu juga jumlahnya kita kunci ya supaya dia jangan turun. Nah, kita mau tarik ini berarti ini jacket, ini shoes, lalu ini sweater, lalu ini jeans, lalu ini t-shirt. Nah, kalau kita jumlahkan nanti semua ini pasti sama dengan ini. Mau kita coba boleh langsung sama dengan sum, ya kan? Langsung saja tab. Nah, sama ya teman-teman ya. Jadi penjumlahan kita sudah tepat adanya. Ini berdasarkan volume. Ya, kalau berdasarkan harganya nanti kita bisa kalikan lagi. Berarti eh, volume dikali dengan harga jual. Ya, dikali dengan harga jual. Nah, ini secara hitung-hitungan sederhananya. Kemudian kita mau ya penjumlahannya dengan beberapa kriteria. Ya. Penjumlahan dengan beberapa kriteria, maka kita bisa menggunakan sum ifs. Ya, jadi tinggal tambah S-nya satu. Berarti S-nya satu, biasa dalam bahasa Inggris berarti lebih dari satu. Dia bukan tunggal, berarti dia jamak. Begitu ya. Nah, bagaimana proses penggunaannya? Contoh, saya mau di sini, ya.
Saya mau di sini sum if ya, sum if. Sum if di sini adalah berdasarkan eh, kriteria jumlah, tapi saya mau lagi ambil berdasarkan seasonnya ya, berdasarkan seasonnya. Boleh nggak? Boleh ya, berdasarkan season. Maka dengan cepat-cepat teman-teman kita bisa buat di sini ya. Nah, berdasarkan season. Seasonnya tadi karena di sini belum ada season, kita buatkan dulu season pakai kalau nggak mau ketik ulang kita bisa pakai unique ya. Unique kembali. Nah, lalu rentangnya ada di bagian season. Pasti jawabannya tadi 4 musim, tapi nggak apa-apa kita kita ketik secara rumus saja ya, secara rumus. Nah, setelah itu kita enter. Nah, benar ya. Jadi ada winter, autumn, spring, dan summer. Ya. Jadi untuk mencari dengan unik itu sangat memudahkan kita. Nah, sekarang kita sum if berdasarkan season dan juga kategori ya, dan juga kategori. Maka rumusnya seperti apa? Ya, rumusnya kita tinggal buat sama dengan sum ifs menjumlahkan rentang. Nah, sekarang jumlah rentangnya dulu. Ya, jumlah rentang, kriteria rentang, baru selanjutnya dan selanjutnya. Nah, kita mau masukkan di sini ya, jumlah rentangnya kita ambil pada bagian volume ya. Volume F2 sampai F. Kemudian kriteria rentang pertama adalah kita mau kriteria berdasarkan ini kategori tadi ya. Kriteria rentangnya diambil lalu sampai L. Nah, untuk kriteria ini kita mau ambil apa aja? Kita mau ambil bagian jaket. Berarti kita klik kriterianya adalah jaket. Nah, ini adalah untuk kriteria yang pertama. Pak, masih ada Pak. Saya bukan hanya mencari jaket aja, jumlah jaket. Saya juga mau mencari jumlah jaket untuk penjualan jaket di winter misalnya ya, untuk season winter. Kira-kira berapa sih volume di season winter? Nah, berarti teman-teman tinggal tambahkan saja di sini. Ya, kriteria rentang 2 berarti kan di bagian season. Maka kita bisa klik season di sini. Dari N2, N2 sampai N, N2 sampai N, kemudian koma. Nah, kriterianya apa? Berarti kita ambil nih yang winter dulu aja ya, yang winter dulu. Nah, butuh lagi boleh nanti sampai banyak kriteria bisa. Yang penting lebih dari satu. Untuk apa ini biasanya penjumlahan yang kita ambil lebih spesifik ya dengan menggunakan beberapa variabel. Nah, di sini maka keluar ternyata ya, ternyata kita perbaiki ya. Nah, ternyata untuk penjualan volumenya dia jaket ya pada musim winter 3 juta gitu. Pada musim winter dia 3 juta. Ya, kita lihat lagi pada musim-musim lainnya berarti gampang, berarti ini kita kunci ya. Ini kita kunci, bisnis ini juga kita kunci ya kan, baru B2 kita kunci karena kita mau ngambil yang jaket aja. Kita mau ambil jaket aja. Ini juga kita kunci. Nah, kita mau ambil yang ini aja, di musimnya. Nah, ini kan tadi winter. Nah, ini yang autumn ada 4 juta. Kemudian yang spring ada 2 juta. Kemudian yang summer 1 juta. Nah, di total nanti ke semuanya ini, dia harusnya tepat di 12 juta. Ya, di 12 juta. Gitu teman-teman. Jadi dari sini kita mau bisa dapat data banyak sekali. Ini masih beberapa ya. Kita mau hanya dari volume. Ya kan? Hanya dari volume kita udah tahu. Oh, saya mau simpulkan ternyata total penjualan untuk jaket itu paling banyak di autumn.
paling rendah di summer. Nah, jadi dari situ kita sudah menghasilkan data. Oke, teman-teman, setelah itu kita mau yang satu lagi adalah filter ya. Filter kita pakai di sini. Filter ini gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk menyaring ya sesuai dengan data yang kita butuhkan. Ya. Sederhananya misalnya kita mau mencari ya di sini produk-produk ini berdasarkan product position ya. Nah, product position akan saya jelaskan sedikit. Maksudnya itu Isley, Encap sama front of store itu apa sih? Nah, di sini teman-teman. Nah, kelihatan ya. Kalau dia di end of cap biasa ini ada yang promo-promo tertentu ini. Dia di bagian sudut-sudut dan dia langsung langsung kelihatan itu. Ya, kalau kita masuk dia langsung kelihatan. Ini udah masuk ke dalam ya. Ini namanya end of cap. Kemudian biasanya apa yang dari sisi marketing ini yang biasa ditonjolkan. Ya, apakah dia produk baru, nanti masuknya di sini. Kemudian ini salah ya, ini namanya belum saya ganti namanya in front of ya. Ntar, oh di sini. Front of door ya. Dia ini biasa bagian-bagian depan. Ya, kalau dia jual-jual baju itu ada di display bagian depan itu. Nah, ini namanya front of door. Nah, kalau ini yang Isley nih. Isley itu maksudnya apa? Itu yang di bagian lorong-lorong ya. Yang lorong-lorong nih. Nah, kalau kita mau ke Indomaret, Alfamart, mau ke Dua Sekawan dan sebagainya, ini namanya bagian aslinya. Ini front of door-nya dan ini di bagian pojok-pojok nih, pojok-pojok tertentu nih ya. Pojok-pojok tertentu. Nanti gimana pengaruhnya? Nanti kita pelajari. Tapi kita cuma mau menjelaskan dulu. Nanti apa hubungannya nih yang di sini dengan yang lain nanti ya teman-teman. Nah kita tahu dulu nih. Oh ini posisi barang ini gini nih. Ini front of door begini, Isley begini, dan end of cap itu begini. Oke. Nah sekarang kita mau masuk kembali ke sini ya. Kembali ke penggunaan filter. Saya mau memunculkan ya memunculkan data ini dengan kriteria-kriteria tertentu, ya, dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, gimana cara penggunaannya? Pertama-tama kita mau untuk berapa variabel. Misalnya saya butuh 3 variabel langsung aja, Pak, biar langsung-langsung gitu ya. 3 variabel boleh, boleh ya. Jadi pertama-tama saya mau variabelnya itu bergerak secara dinamis, ya, secara dinamis. Maka saya mau buat dulu validasi. Nah, validasi berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan product position, ya, product position. Nah, teman-teman tinggal masuk kepada bagian di mana dia data validation, ya, validasi data. Kita mau memvalidasi ya untuk bagian product position ini. Nah, yang ini. Nah, tinggal buat aja B2 ya sampai B ya, kemudian ditutup. Nah, nggak usah ditutup ya. Nggak usah ditutup. Oke. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada 3 produk. Ada 3 produk, kita buat dalam bentuk panah saja. Nah, selesai. Ini bagian produk nih, saya pilih dulu satu, Isley. Nah, kemudian berdasarkan posisi tadi nih ya, posisi produk. Nah, kemudian setelah posisi produk, saya mau juga dia berdasarkan eh, jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan ada tadi datanya ya, jenis kelamin di sini ya, jenis kelamin yang pembelinya atau jenis bajunya untuk cewek atau cowok. Di sini ada man dan woman ya. Man dan woman. Nah, kalau cuma 2 gini, kita validasi pakai tulis juga boleh ya, biar nggak repot. Kita tinggal tulis, tambahkan aturan di sini. Nah, saya ini pakai man. Satu lagi woman. Woman. Oke, sudah lengkap. Ini sudah ya, 2 aja cukup ya, ininya ya. 2, kemudian, oke, ini man dan woman. Kemudian kita mau lagi satu lagi ya, kita buat 3 sekaligus ini, filternya, biar langsung detail. Kita mau
juga berdasarkan ini, ya, berdasarkan kategori ya. Nah, kalau yang ini kita validasi lagi pakai yang ini aja karena ini sudah ada data validasi. Nah, kemudian kita tambahkan aturan, kita pakai rentang juga. Nah, rentangnya kita ambil dari sini aja deh, biar nggak repot-repot. Ini sudah ada. Lalu kita okekan, lalu selesai. Nah, sudah keluar ya, t-shirt dan lain sebagainya. Nah, sekarang gimana sih cara-cara untuk menggunakan perumusan ini ya? Ini salah tempat. Oke, ini bisa nggak di copy paste? Oke, bisa ya. Kita copy paste dulu karena penempatannya salah. Biar lebih rapi. Nah, ini kita delete. Lalu validasinya biar aja. Oh, validasinya kita hapus juga. Oke. Oke. Nah, teman-teman, di sini berdasarkan posisi, lalu jenis kelamin, dan juga kriteria apanya, kategori bajunya. Nah, untuk menggunakan rumus ini gampang sekali, teman-teman ya. Tinggal kita pakai filter. Ya, filter dia nggak mau karena di sini harus dibuat sama dengan. Kemudian kita buka nih, kita buka rentangnya yang mana aja. Kita mau tarik nih ya. Kita mau tarik dari kita ambil dari sini ya, dari produk sampai sampai P ya, sampai P ya. Mudah-mudahan nggak nge-lag dia ya, sampai P. Nah, setelah itu ketentuan ya. Ketentuan pertama, bagian yang ini, posisi ini, kita panggil ya, bagian posisi ya, B2 sampai B, ya, B2 sampai B harus sama dengan yang ada di sini. Nah, yang ada di Aisley ini. Oke, selesai satu ketentuan. Mau ditambah lagi? Oke, berarti berdasarkan woman dan man-nya ini. Berarti kita klik di bagian kolom woman dan man, M2 sampai M, harus sama dengan yang ada di sini. Nah, oke, butuh satu lagi kriteria. Oke, boleh. Nah, satu kriteria tadi berdasarkan kategori bajunya, apakah dia t-shirt dan lain sebagainya. Maka kita panggil lagi di sini. Pada bagian ini, L2 sampai L harus sama dengan ini. Oke, sudah lengkap. Nah, ketika sudah lengkap, nanti teman-teman kita tinggal klik saja. Nah, ini otomatis akan memunculkan hanya pada bagian Aisley, Woman, dan T-shirt aja. Nah, kalau kita ganti misalnya saya mau di shoes. Nah, ketika kita mau di shoes dia akan berubah ya. Dia akan berubah untuk shoes saja. Nah, ini udah shoes semua, ya kan? Ini woman semua. Saya juga mau di sini bagian end of cap. End of cap. Nah, ini end of cap. Lalu di sini ya. Nah, ini total datanya bisa kita cek dia sampai berapa ya. Banyak juga lumayan. Oh, ya tinggal sisa 3.000. Nah, saya mau lihat jumlah produknya nih, gampang. Misalnya berapa sih totalnya? Kalau menggunakan berapa totalnya, kita bisa pakai rumus Counta untuk menghitung berapa produk ya dengan kriteria tersebut. Misalnya kita buat di sini. Nah, saya buat tinggal konta saja, ya, konta. Setelah itu kita bagian ini aja, ya, maaf, sama dengan konta buka kurung, klik di sini, sampai A ya, jangan A, ya, sampai A, lalu enter. Nah, ternyata ada 556 untuk endcap, woman, dan shoes. Kemudian kita ganti yang kategori sweaters. Ada 673, sekarang kita cari kategori jeans. Nah, nanti filter ini sering kita gunakan karena dia bisa interaktif sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sekarang teman-teman, ini kita sudah pelajari semuanya. Pertama, ada yang mau ditanyakan, silakan, atau mau didiskusikan. Pak mau nanya, Pak. Dulu berdasarkan uniqueness-nya
Ini dapat 5, terus begitu kita cari bertotal dari masing-masing terms itu menggunakan sum if. Nah, ini ada, dan total sum if ini pasti akan sama dengan total sales volume. Nah, ini ada kesimpulan yang kedua, yaitu kategori produk yang paling banyak terjual adalah jaket sebanyak 12.348.143 pieces, dan paling kategori produk yang paling sedikit terjual adalah jeans sebanyak 721.308 pieces. Tuh, lalu kami juga eh, mencari uniqueness ini dari origin atau asal produk itu dari mana. Kita sama menggunakan rumus unique juga, lalu dicari juga sales volume-nya ini pakai sum if juga, dan didapat kesimpulan bahwa eh, asal produk yang paling banyak terjual itu adalah dari Cina gitu. Ini yang berwarna hijau, lalu yang paling sedikit itu dari Argentina. Nah, lalu kami juga melihat dari jumlah transaksi itu kan ada 20.252 baris, itu merepresentasikan transaksinya. Terus kita juga coba cari dari masing-masing terms ini itu berapa sih jumlah transaksinya masing-masing. Nah, ini didapatkan kesimpulan yang keenam, jumlah transaksi terbanyak itu pembelian jaket sebanyak 11.232, dan jumlah transaksi paling sedikit itu pembelian jeans sebanyak 659 transaksi saja. Itu sih Pak, belum pakai yang filter-filter lainnya tadi, belum keburu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Silakan diberikan reaksi ya, tepuk tangan. Luar biasa ya dari kelompok 4 ya, menarik. Namun tadi yang ini dari China yang 4 juta, tahunya paling tertinggi dari mana? Ini Pak, kan kita lihat dari pakai sum if juga sih Pak, sama. Jadi, Ya ini kan dari sum if. Setelah di sum if, oh tahunya iya, itu paling tinggi dari mana? itu kita cari dari sales volume yang eh origin sales volume berdasarkan origin. Iya, sudah keluar kan masing-masing negara. Ya, Tahunya tertinggi dari mana? nilainya paling besar sih Pak. Tahunya nilai paling besar dari mana? Dari nilai maksimumnya. Iya, dari mana? Ini Pak. Iya, kita tahunya tertinggi berarti dari, ya sudah kita lihat gitu ya, tertinggi. Berarti secara ininya. Tapi Iya, bisa juga nanti kan kita butuh yang dia gimana caranya yang memunculkan otomatis. langsung bahwa yang tertinggi itu adalah China gitu. Yang tertinggi, Iya, yang terendah adalah ini. Nanti kita bisa lanjut lagi di advance pakai pakai. apakah pakai Max atau pakai Ya, rumus yang lain. Jadi oke, ini kalau masih negaranya ada berapa ya? Masih ada berapa belasan. Nah, kalau negaranya ada 200-an gitu kan, kita tetap harus ini lagi cari yang tertinggi. Oke, luar biasa ya, menarik dari kelompok 4 ya untuk presentasinya, dan penggunaan-penggunaan rumus itu jadi sudah bisa banyak kita gunakan, apalagi nanti sudah ditambah filter, ditambah mungkin query lagi nanti ya di hari Senin kita belajar query. Itu akan lebih lebih bisa memunculkan lebih banyak data yang kira-kira bisa diambil keputusan atau bisa diambil insight-nya dari sana gitu ya. Dari tertinggi tadi katanya sudah ditemukan ternyata asal produknya itu dari China. Oh, ternyata dari China kan kita bisa tahu apakah karena memang memang total produksinya di sana besar atau memang harga cost-nya untuk produksinya lebih murah, nanti itu cerita lain. Tapi kita bisa sudah memunculkan dari sana. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi itu beberapa poin ya yang bisa kita sampaikan. Nah, nanti teman-teman yang menjadi ininya, yang menjadi tugas ininya, yang menjadi tugas masing-masing teman-teman nanti ya, silakan tetap dibuat hal yang sama seperti itu. Nanti saya munculkan di tugas. Kalau bisa di advance lagi sampai 7 insight dan lain sebagainya lebih bagus. Tapi yang lebih penting adalah gimana memunculkan kalau tertinggi itu sampai kita memunculkan menggunakan rumus lagi gitu. Jadi kalaupun dia nanti data itu dinamis, dia sudah pasti mengikut. Nah, contoh nanti ada penambahan data lagi di bawah itu karena kita nggak buat dinamis,
ya tentu nanti bisa berubah. Ternyata yang sekarang nggak China lagi, sudah negara yang lain gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini sungguh luar biasa ya. Meskipun waktunya sangat singkat sekali, tapi ini awal, jadi teman-teman yang masih mungkin masih meraba-raba, waduh, ini gimana kita sudah dihadapkan data yang puluhan ribu, nggak ada masalah. Ya, data analis itu prinsipnya sebanyak apapun data, jangan takut, yang penting device-nya masih jalan gitu ya. Yang penting device-nya masih bisa mengoperasikan. Selama device-nya masih jalan, jadi apapun itu bisa kita temukan. Sebanyak apapun kategorinya itu bisa kita munculkan nanti data. Jadi prinsip data analis, semakin banyak kategori, semakin banyak itu variabel, nah itu akan semakin bagus. Ya, menghasilkan data yang sangat beragam atau insight yang sangat beragam. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke kuis ya. Silakan teman-teman dibuka. Kita sekarang kembali ke Blue Cat ya. Kita kembali ke Blue Cat. Nah, silakan di yang mana ya? Ini ya, itu host. Nah, kemarin phishing ya, sekarang kita ambil yang gold aja deh. Host. Ya, hostnya by time atau by jumlah tertinggi, by time aja lah ya, by time. Oke, silakan dimasukkan code-nya ya, yang sudah tertera. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya, di hari Senin tanggal berapa itu ya? Tanggal 2 Di hari Maret. Senin 2 Maret 2026. Nah, teman-teman silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau tadi sudah selesai, berarti sudah aman, tinggal dikirimkan saja melalui Google Classroom. Oke, demikian teman-teman. Sampai ketemu di hari Senin. Selamat berakhir pekan ya. Selamat menjalankan puasanya ya. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. Pak.